Semua orang tua tentu bangga jika memiliki anak cerdas dan kreatif. Namun ternyata tidak semua anak cerdas sudah pasti kreatif. Anak cerdas perlu tantangan agar menjadi kreatif. Kreatif adalah aktivitas dari berpikir di mana anak memiliki ide yang unik atau original dan bisa dikembangkan. Misalnya, ketika anak diberikan kertas, anak yang cerdas dan kreatif akan memiliki ide unik ketika mendapatkan kertas itu. Anak akan membuat sesuatu dari kertas itu. Ciri lain dari anak yang kreatif biasanya tidak takut ketika melakukan kesalahan, tetapi anak akan berusaha lebih baik lagi dan mengambil resiko untuk bisa mendapatkan ide yang inovatif. Anak kreatif biasanya memiliki kemampuan lebih cepat untuk memahami hal baru. Rasa percaya diri yang tinggi membuat anak mampu memecahkan masalah dengan idenya sendiri. Hanya anak kreatif yang bisa menggunakan bakat dan kecerdasannya untuk menghasilkan ide atau solusi dari tantangan yang dihadapi. Jadi bagaimana membentuk anak cerdas dan kreatif? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami psikolog anak Roslina Veroli dan kid blogger Vivi Nafisa. Ya, selamat datang ini Mbak Vivi, Mbak Vera di dialog kita siang ini. Ya, kalau kita lihat nih Mbak Vera dulu, bagaimana kita menganalogikan atau secara harfiah kita definisikan cerdas dan kreatif? Apakah itu dua hal yang berbeda? Karena mungkin cerdas belum tentu kreatif, tapi juga kreatif bagaimana menganalogikannya nih? Tadi sebetulnya sudah ditayangkan sebetulnya ya pada pemirsa bahwa anak yang kreatif mampu menggunakan kecerdasannya. Jadi kalau anak yang cerdas memang belum tentu kreatif karena ingredients-nya, jadi kira-kira bahan bakunya tuh beda. Betul. Jadi anak cerdas belum tentu kreatif, tapi anak yang kreatif ya butuh kecerdasan setidaknya di level rata-rata, kira-kira begitu. Nah, jadi anak yang kreatif itu seperti apa dong? Tadi udah dijelaskan sedikit sebetulnya anak yang kreatif seperti apa. Namun saya jabarkan kembali, kreativitas itu maksudnya anaknya punya banyak ide gitu loh. Jadi kalau idenya banyak, bukan berarti harus langsung kreatif loh ya. Banyak ide tapi idenya punya manfaat. Jadi produktif anaknya, itu yang pasti yang utama. Dan kalau idenya banyak tapi nggak original, dalam pengertian semua orang bikin begitu. Contoh nanti kita mungkin akan bisa lihat punya anaknya Mbak Vivi ya, apa-apa saja yang bisa dikerjakan sehari-hari. Kalau idenya ternyata misal anaknya bikin gambar gunung terus ya. Semua anak-anak di usia tertentu, di usia TK misalnya memang gambar gunung misalnya. Belum tentu kreatif, itu umum. Jadi ada kategori spesifikasinya, ada spesifikasinya dan kita lihat lagi dalam kreasi yang dihasilkan anak, elaborasinya seperti apa. Jadi kalau elaborasinya mendalam, misal anak bikin orang-orangan gitu ya, terus kemudian cuma dikasih baju sederhana, elaborasinya nggak mendalam. Tapi ketika bajunya dia hias-hiasin dengan detail, padahal umurnya belum di usia mampu detail, baru di 4 tahun, itu sudah ciri kreatif. Dan kalau dia kerjain orang-orangan terus, nggak fleksibel gitu loh ya, nggak bisa dikatakan kreatif juga. Nah, demikianlah ciri-ciri orang kreatif. Untuk kita mempelajari tumbuh kembang anak, pertumbuhan atau kebutuhan anak sendiri seperti apa secara generalnya Mbak Vivi? Oke. Mbak Vera, Mbak Vivi, oke ya. Jadi kalau anak sebetulnya kebutuhannya apa sih yang paling utama? Yang pasti yang paling utama yang nggak boleh lewat kebutuhan biologis dulu nih. Ini yang orang tua paling suka lewatkan. Biologis itu maksudnya adalah anak butuh tidur yang cukup untuk bisa berpikir dengan baik, bermain dengan baik, dan gimana mau berpikir kreatif kalau sebetulnya tidur aja kurang gitu loh ya. Tidur anak pastikan memadai. Ya untuk anak misalnya 3-4 tahun pastikan tidurnya 11-12 jam misalnya. Jadi jangan sampai dia kelamaan. Terus berikutnya lagi, apalagi yang dibutuhkan kegiatan fisik. Justru di usia 0-2 yang dikembangkan itu sensor motor loh. Jadi nanti kita akan lihat ada anak yang nggak terampil menggunakan tangan-tangannya, gimana dia mau kreatif. Kalau tangannya aja kaku, letaknya biasanya dibeginiin di tempat tidur, jalan-jalannya pakai stroller, gimana keseimbangannya bisa baik. Sementara untuk bisa mengembangkan area kognitif, area berpikir yang namanya fungsi eksekutif, ya jadi nanti ada fungsi yang fungsinya adalah mengatur semua tugas-tugas berpikir, itu dikembangkan lewat kegiatan bermain. Oke. Jadi kalau bermainnya nggak ada, apalagi di usia the players, usia 2-3 tahun, wah udah. Goodbye itu kalau kayak begitu kreativitasnya. Oke, nah ini Mbak Vivi pertama kali mengenalkan mungkin dari kidsblogger anakjempolan.com ini dari Humaida ya, anak putri pertamanya ini sejak umur 2 tahun untuk mengalihkan ya dari mungkin keinginan anak. Suka latar belakangnya itu. Ngamuk nggak jelas karena kan udah mulai berhenti. ASI waktu itu kan kalau udah nangis sedikit disusuin udah selesai gitu. Tapi setelah berhenti ASI tuh Humaida banyak
teriak-teriak, wah pokoknya kenapa ya gitu. Terus saya searching gitu, jadi emang harus diajak main gitu. Mulai tuh saya nyari-nyari apa sih ide-ide gitu ya. Akhirnya saya coba yang bisa Humaidah juga ikut mainin gitu. Misalnya kalau bikin craft tuh yang gampang, Humaidahnya bisa ikut nempel gitu. Sambil misalnya memperkenalkan, kalau warna sih Humaidah dari di bawah 2 tahun udah mulai hafal ya warna gitu. Nah itu warna, bentuk, misalnya segitiga, lingkaran, persegi kayak gitu-gitu. Ini mamanya cerdas dan kreatif nih kebetulan ya. Nah, ini bagaimana kita bisa merangsang atau men-trigger anak ini untuk lebih kreatif? Seperti apa sih pola-pola awalnya begitu Mbak Vera? Tadi Mbak Vivi ini ya, kalau saya dengar dari awal begitu dia tahu kebutuhan anaknya bermain, jadi dia peka dulu nih. Oke. Nah orang tua perlu peka dulu bahwa kita paham nggak sih kebutuhan anak ketika udah disusuin, jadi kebutuhan biologisnya udah memadai, ya gizinya cukup, dia masih minta sesuatu, artinya apa nih? Dia butuh distimulasi. Stimulasinya apa? Tadinya kan simple-simple. Di bawah usia 2 tahun, yang setidaknya nempel aja dulu bareng misalnya gitu. Atau, nah artinya ibunya memfasilitasi. Jadi dikasih tuh permainan-permainan yang membuat anak memang terpaksa berpikir menghasilkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya anak-anak baru bisa kreatif kalau diajak berpikir luas, divergen. Bukan konvergen. Apa itu konvergen gitu ya? Artinya itu bisa diciptakan dari perbincangan sehari-hari ya? Diciptakan dari perbincangan sehari-hari. Misal kita sering banget nanya ke anak, ayo rumput warnanya apa? Ya hijau. Cuma ada satu jawaban, rumput warna biru sukar gitu loh ya. Tapi coba kalau kita tanyakan begini, nak, apa yang di sekitar kita yang warnanya hijau? Ya. Nah, atau hijaunya mesti dark green gitu ya, hijau yang tua. Dia mikir, ini selain rumput apa lagi? Oh iya sajadah mama misalnya. Apa lagi? Oh jam yang dianu dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang tadi menstimulasi dibutuhkan. anak ya untuk bisa berbicara dan mungkin pemikirannya itu adalah thinking out of the box gitu ya Out sebenarnya. of the box, dan itu semuanya pencetus-pencetusnya adalah orang tua. Stimulasinya dari orang tua begitu. Kita masih akan melanjutkan ini bagaimana pola merangsang kreativitas anak di segmen berikutnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut.